saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Dan seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan seperti biasa juga, itu tidak berguna, tidak bermutu. Yang penting bebas tapi sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang apa ya? Oh, kita akan bicara tentang dua pemain Indonesia yang mengalami hari kurang baik di Liga Super Malaysia. Siapa mereka? Jordi Amat di Johor Darul Taksim dan Sadil Ramdhani di Sabah Maju Jaya. Kenapa hari mereka kurang baik? Walaupun siapa itu? Johor menang lawan Kelantan 5-1, tetapi Jordi gagal melanjutkan clean sheet. Gagal membantu Shihan Hasmi mencetak clean sheet. Bahkan golnya Kelantan itu tercipta karena kurangnya komunikasi Jordi dan Shihan. Nah, sementara Sadil Ramdhani lebih sial lagi saudara-saudara, tidak masuk starting line up Sabah saat melawan Sri Pahang. Padahal Sri Pahang adalah mantan klubnya dia. Dan Sadil baru main di 30 menit atau apalah, pokoknya di akhir jelang-jelang pertandingan itu di babak kedua, dan hasilnya adalah imbang 1-1. Nah, seperti apa penampilan kedua pemain Indonesia ini akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, pada pertandingan hari Sabtu Johor itu mengalahkan Kelantan 5-1. Terus itu ada penalti berapa ya? 3 atau berapa itu penalti, tendangan penalti baik untuk Johor maupun untuk Kelantan. Nah, seperti biasa Jordi Amat bermain di situ sebagai masuk dalam starting line up 11 pertama. Kemudian ya hasilnya menang sih 5-1 dan Johor tetap berada di puncak klasemen, tetap perkasa lah, maksudnya tetap superior di Liga Super Malaysia, belum pernah kalah, selalu menang pada 4 pertandingan. Sementara hari minggunya di Pahang di stadionnya Pahang, Sabah tandang ke Pahang dan hasilnya adalah 1-1 imbang. Imbang ini berarti Sabah gagal menghentikan rentetan kemenangan. Mereka hanya berhasil menang 3 kali dan imbang 1 kali dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Itu berarti saudara-saudara, dan yang lebih sial lagi adalah Sadil itu nggak bermain saudara-saudara. Sadil nggak bermain sejak menit pertama. Dia baru main di menit ke-60 kalau tidak salah. Nah, waktu itu kedudukan sudah skor 1-0. Sudah sama kuat 1-1. Ya entah apa yang terjadi, faktanya seperti itu. Jadi posisi Sadil digantikan oleh pemain dari Korea Selatan, Kwang siapa ya tadi tuh? Kwang siapa lah itu? Pemain baru di sayap kanan, dan dalam skema 3-4-3. Seperti biasa Sabah main dengan 3-4-3. Kemudian lawannya adalah Pahang itu dengan 4-4-2. Nah, itu saudara-saudara. Pelatih Sabah, Ong Kim Sue, memang tampaknya sengaja tidak memasukkan Sadil di starting line up.
starting line up. Dia sengaja memainkan Kwang Min Oh, Kwang Min Ko apa siapalah itu, pokoknya dari Korea, pemain baru itu. Di posisinya sama sebenarnya. Jadi begini, kalau Sadil itu dia adalah striker sayap, penyerang sayap. Sementara pemain pengganti dia Kwang Min Ko itu adalah gelandang sayap. Gelandang sayap bisa main sebagai wingback, bisa main sebagai, pokoknya agak tampaknya Kong Kim Sue ini udah mempertimbangkan kemampuan kualitas Pahang yang sangat sangat cepat di sayap dan sangat bagus di kedua sayap. Mereka akan itu. Jadi dia memperhatikan itu sehingga dia sengaja tidak memainkan Sadil sejak starting line up di menit pertama. Dia memainkan yaitu tadi pemain Korea dengan taktik yang agak berbeda. Saudara-saudara. Kalau Sadil main posisi sayap itu akan eksplosif, akan lebih banyak umpan pendek, Tapi kalau yang Korea ini, pemain Korea ini, Kwang Min Ko apa siapalah itu tadi, itu dia lebih banyak umpan panjang. Terbukti kan, pemain ini dia memberi assist ke gol pertama tuh, yang Daniel Lim atau Daniel siapa itu. Nah itu yang golnya itu kan dari umpan dia di sayap kanan langsung bola lambung. Nah itu kalau Sadil kan dia nggak akan dilambungkan seperti itu, pasti akan manuver. Itu perbedaan itu. Nah, kemudian baru Sadil dimainkan di babak kedua untuk menggantikan si Kwang ini tadi, pemain Korea ini, dan dia main kalau nggak salah dari menit 60 dah ya, kira-kira 30 menit, dan dia menciptakan, saya mencatat sih ada 2-3 peluang ya yang seharusnya bisa jadi assist atau bisa bahkan gol. Oh ya, sebelum digantikan si Kwang itu juga sempat bikin salah satu peluang yang saya rasa itu ya itu memang bukan karakter dia sih. Memang itu kalau Sadil di posisi itu, dari sayap kanan dia umpan bola, dia nendang bolanya ke atas. Kalau itu yang ada Sadil di situ pasti gol, karena si pemain Korea ini Kwang ini kan dia bukan striker, dia gelandang yang biasa memberi umpan. Nah, itu. Nah, ketika Sadil masuk, ya itu tadi, tidak banyak berpengaruh, tidak ada gol lagi, skor 1-1, dan skor 1-1 ini membuat Sabah gagal melanjutkan rentetan kemenangan. Sebelumnya kan dia udah 3 kali menang, dan Sadil selalu mencetak 3 gol, bukan selalu mencetak gol ya, karena yang di pertandingan kedua dia nggak ngegolin. Pertandingan keempat ini dia juga nggak ngegolin. Jadi kemungkinan nanti pertandingan kelima dia bisa ngegolin lagi tuh, bisa nyetak gol lagi. Mungkin saja. Mungkin seperti itu dah. Ya cukup disayangkan sih kalau Sabah terhenti, walaupun tidak kalah ya, walaupun imbang itu cuma dapat 1 poin. Ya lumayan lah, itu dia memberi kesempatan kepada Johor untuk terus melangkah, terus mencetak poin-poin, dan ya sekarang Johor berada di puncak klasemen sendirian dengan 12 poin. Kemudian masih baru kemasukan 1 gol, sementara Sabah ya di posisi kedua. Pertanyaannya begini saudara-saudara, kenapa Kwang Min Ko ini masuk bermain menggantikan Sadil, dan siapa ini Kwang Min Ko ini saudara-saudara? Nah begini, Kwang Min Ko ini pemain dari Korea, dia udah cukup senior lah, umurnya udah 34 tahun, udah pemain. Sebelumnya dia pernah main di salah satu klub elit di Korea Selatan, FC Seoul, dan dia juga pernah bermain di tim nasional Korea. Dia kalau nggak salah dia punya 4 caps di tim nasional Korea, yang 2 diantaranya adalah pertandingan kompetitif. Waktu itu dia main lawan Qatar sama lawan mana ya, Iran atau Irak, di kualifikasi Piala Dunia 2018. Itu kalau nggak salah tahun 2016. Nah dia main di situ. Ya udah cukup senior. Nah dia didatangkan untuk menjadi pelapis sekaligus kompetitor Sadil Ramdhani di sektor kanan itu. Nah, beda dengan kalau Sadil Ramdhani itu kan dia hebatnya kelebihan kaki dia adalah kaki kiri.
kaki kiri, tapi dia dimainkan di kanan. Nah, jadi ini kan mengecoh. Sementara si Kwang Min Ko ini, dia kelebihan dia memang kaki kanan dan dia ditempatkan di posisi kanan. Dia menjadi kompetitif, yaitu untuk kompetitornya Sadil Ramdhani sekaligus untuk variasi taktik dan teknik. Kan selama 3 tahun ini kan kalau Sadil main kan Sabah akan bermain dengan begitu caranya, eksplosif, umpan pendek, terus manuver tusukan. Nah gitu loh, dia masuk ke gawang itu. Sementara dengan Kwang Min Ko, tampaknya dia akan main lebih direct. Pasnya itu, umpannya itu akan lebih direct, mengandalkan umpan lambung, tidak lagi menggunakan tusukan. Nah, ini adalah variasi yang diharapkan oleh Ong Kim Sue supaya Sabah ini tidak mudah terbaca oleh lawan. Ya, itu sah-sah saja dan itu bagus dan terbukti kan waktu lawan Pahang kan dia juga memberikan assist yang bagus lewat long ball yang di heading dan jadi gol. Walaupun titik lemah dia yaitu tadi, karena dia bukan penyerang, dia hanya gelandang, ya dia eksekusinya jelek. Ketika dapat peluang, dia tidak bisa menyelesaikan. Beda dengan Sadil yang memang pada posisi aslinya adalah penyerang sayap. Penyerang sayap yang dimainkan sebagai gelandang sayap. Beda antara gelandang, karena mindset penyerang sayap itu mencetak gol, sementara mindset gelandang sayap adalah mengumpan. Nah, itu perbedaannya. Jadi ya itu nggak apa-apa, itu sebagai variasi aja dari Ong Kim Sue supaya Sabah ini nggak terbaca. Karena dengan kompetisi yang panjang seperti ini, itu tidak mungkin kita mengharapkan pemain itu bisa tampil bagus terus setiap pertandingan, tuh nggak mungkin. Impossible, hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Nah, itu seperti itu. Jadi memang dibutuhkan pemain, apalagi pengalaman dia juga sudah cukup berpengalaman, main di Korea, pernah main di tim nasional Korea senior ya, tim utama di pertandingan resmi FIFA yang kompetitif, bukan hanya sekedar uji coba. Jadi itu menjadi nilai dan ini akan bagus untuk perkembangan Sadil ke depan karena dia akan mendapatkan pesaing. Jadi dia pasti akan berusaha untuk bermain sebaik-baiknya, untuk berlatih sebagus-bagusnya supaya tetap menjadi pemain reguler di Sabah, saudara-saudara. Nah, itu tadi Sabah ya, saudara-saudara ya, dan Sadil. Bagaimana dengan Jordi Amat? Kenapa ini bisa dibilang sial? Ya ini memang sial, saudara-saudara. Kan begini, waktu pertandingan lawan Kelantan itu sebenarnya kan Johor itu sudah unggul, sudah kalau nggak salah 4-0 ya, udah unggul 4-0. Kemudian sebuah serangan kayaknya umpan terobosan itu dari tengah itu mengincar ke pemain siapa tuh, Ibrahim Akin siapalah itu, pemain Ibrahim itulah. Itu sebenarnya posisinya itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena Jordi Amat itu sudah berada di posisi yang benar. Dia sudah menempel si Ibrahim ini, menempel Ibrahim ini, sudah ditempel sambil berlari. Tetapi tiba-tiba Shihan Hasmi itu muncul keluar dari gawang dia, keluar dari garis gawang, keluar dari posisi dia untuk menyambut si Ibrahim itu. Nah, otomatis Jordi dia harus menghindari, harus lari melebar menutup gawang yang kosong. Masalahnya Shihan kemudian mengambil si Ibrahim dengan menjatuhkan. Nah, ini kesalahan ada pada Shihan. Kesalahan ada pada Shihan. Karena dia terburu-buru keluar. Seharusnya dia nggak seperti itu. Dia biarin aja, dia tetap aja di pos dia, di gawang dia, karena ada Jordi Amat yang mengawal Ibrahim kan, dan itu posisinya agak jauh dari gawang, masih ada di sudut, agak di kotak 16 itu. Nah, tetapi bukan berarti
Jordi Amat tidak salah. Jordi Amat juga harus kita salahkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia gagal menjalin komunikasi yang baik dengan Shihan. Nah, apalagi dia sebagai kapten tim. Dia seharusnya ketika itu serangan terjadi, dia harusnya berkomunikasi, ngomong ke Shihan, Shihan, stop, jangan maju. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Karena fungsi dia selain sebagai back tengah, dia juga adalah kapten. Kapten itu adalah komunikator. Dia adalah kepanjangan tangan dari pelatih di lapangan. Kapten itu harus banyak bicara, harus banyak ngomong, harus mengomandani, memerintahkan teman-temannya untuk apa aja lah. Apalagi posisi dia back sentral, back tengah yang sangat riskan, sangat vital. Karena kesalahan seperti itu, kesalahan kiper itu juga menjadi tanggung jawab back, apalagi back itu adalah kapten, begitu. Jadi saya membayangkan ketika seandainya itu ketika serangan counter attack itu datang dan Jordi Amat melakukan komunikasi yang baik dengan Shihan, dia bilang, Shihan, jangan kau maju. Itu kemungkinan hasilnya akan beda. Hasilnya kemungkinan akan tetap Johor Darul Taksin tetap akan clean sheet. Tetap akan clean sheet dan sempurna lah. Sempurna. 12 poin, 4 kemenangan tanpa kemasukan dan memproduksi banyak sekali gol. Itu agak sulit. Tapi ya itu bisa jadi pelajaran buat Jordi Amat, buat Shihan di pertandingan berikutnya, dan tentu saja bisa jadi pelajaran juga buat Jordi Amat nanti kalau bermain di timnas Indonesia. Jadi komunikasi itu penting bagi pemain belakang, bagi kapten tim, itu penting sekali saudara. Nah, saudara-saudara, terlepas dari kegagalan Jordi Amat melanjutkan clean sheet Johor di pertandingan keempat Liga Super Malaysia, secara umum penampilan Jordi Amat itu sangat bagus, saudara-saudara. Jangan salah, sangat bagus dia. Secara umum dia penampilannya bagus. Dia mampu menjadi, seperti yang saya ulas di edisi-edisi sebelumnya, dia mampu menjadi katalisator di belakang. Dia mampu memimpin rekan-rekannya untuk bermain lebih tenang. Nah, itu kelebihan Jordi Amat itu ketenangan dia itu luar biasa. Ketenangan dia itu, dia bermain sangat tenang, dia tidak mudah panik, dia bisa mengatur teman-temannya untuk bermain lebih sabar, untuk bermain tidak buru-buru. Itu kelebihan Jordi Amat yang saya amati dari posisi dia sebagai kapten di situ tadi di Johor, di empat pertandingan Liga Super Malaysia musim ini. Dan tampaknya dia juga selalu bermain. Menit bermain dia menjadi salah satu yang sejak main di menit pertama sampai menit ke-90. Ini kredit luar biasa buat Jordi Amat. Ya memang pertahanan, ini titik lemahnya ini titik lemah. Jordi Amat kurang mendapat ujian serius dari pemain-pemain depan di Liga Super Malaysia. Itu kekurangan dia sejauh ini yang saya amati. Dia belum banyak mendapatkan serangan yang bisa ya itu wajar karena begini, karena Johor ini kan terlalu dominan, mereka menguasai semua sektor lapangan sehingga yang saya bilang tadi, Jordi Amat ini kurang mendapatkan serangan. Nah, ini juga akan menjadi bahaya nanti di timnas Indonesia ini. Padahal kan timnas Indonesia itu lebih banyak keserang, lebih banyak mendapatkan serangan daripada menyerang. Nah, ini nanti yang saya khawatirkan kalau Jordi Amat kembali ke main di timnas Indonesia, karena tanpa serangan di belakang ini ya mau gimana lagi.
Tapi ya semoga itu nanti bisa bisa diatasi ketika dia kembali ke Indonesia, bermain dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday. FIFA Matchday nanti kan ada FIFA Matchday nih akhir bulan ini, bakal ada FIFA Matchday. Nah, semoga Jordi Amat baik-baik saja tuh. Nah, saudara, dengan hasil pertandingan keempat, game week keempat ini, bagaimana, apakah Sabah masih tetap layak diunggulkan, layak diperhitungkan sebagai calon penantang serius kemapanan Johor Darul Takzim untuk memperebutkan gelar juara Liga Super Malaysia musim ini? Ya tentu saja masih, saudara-saudara. Kan seperti yang saya bilang tadi, ini kompetisi baru 4 pertandingan, masih banyak pertandingan lain, masih banyak yang harus dijalani oleh tim-tim itu, masih banyak pertandingan. Dan ke depan kan masih banyak, kan gini loh, nanti masih ada FIFA Matchday, otomatis pemain-pemain tim nasional dari Johor akan pergi ke tim nasional Malaysia. Begitu pula pemain-pemain Indonesia, Sadil sama Jordi Amat akan main di timnas Indonesia. Nah, kita kan nggak akan tahu apakah nanti mereka cedera waktu main di timnas, apakah atau seperti apa, dan itu masih panjang. Jadi tetap aja saya sih tetap merasa Sabah bisa menjadi salah satu, asalkan konsisten. Karena yang paling penting dari sebuah liga itu adalah konsistensi. Anda boleh menang 1-0, 1-0, 2-1, tapi konsisten. Jangan sampai Anda menang 7-0, menang 6-0, tapi di lain waktu Anda bisa main kalah 3-0, atau Anda bisa main jelek. Begitu. Jadi intinya adalah menang. Intinya adalah menang dan dapat poin. Entah itu imbang. Dan kalau bisa, itu maksimalkan pertandingan kandang. Itu penting sekali. Pertandingan kandang itu harus dimaksimalkan, karena ya dukungan supporter itu bisa membuat semangat para pemain. Pemain akan bersemangat untuk bertanding, dan itu harus harus dimanfaatkan dengan baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, terus bagaimana nanti di pertandingan berikutnya? Nah, ya ini kan baru 4 pertandingan, saudara-saudara. Masih banyak kemungkinan, masih banyak masih banyak yang bisa terjadi di pekan-pekan selanjutnya. Masih ada pertandingan lain yang jauh lebih menantang. Masih ada banyak pertandingan lain yang keras lah, yang ketat, yang apalagi nanti kan kalau tidak salah, seingat saya nanti tanggal 31 Maret itu Sabah dan Johor itu akan bertemu. Di mana ya? Apa di kandang Sabah atau di kandang Johor ya? Pokoknya itu mereka bertemu. Tapi kan sebelumnya masih ada pertandingan lagi. Misalnya kalau nggak salah, seingat saya itu nanti Johor masih akan bertemu dengan Selangor. Kemudian Johor akan bertemu dengan Selangor dulu. Sementara Sabah ketemu mana ya? Penang atau mana gitu. Nah, ini akan jadi pertandingan yang menarik. Bisa saja Sabah mengalahkan Johor, atau sebaliknya Johor yang mengalahkan Sabah, atau malah bisa imbang. Segala kemungkinan itu masih bisa terjadi, karena dalam kompetisi seperti ini itu ada banyak faktor. Termasuk ya kondisi fisik, kondisi macam-macam lah. Dan tampaknya salah satu alasan kemarin waktu lawan Pahang itu Sadil tidak main dari pertama, kemungkinan karena kondisi fisiknya terlalu lemah. Karena waktu lawan Kuching City FC itu kan pemain Sabah itu bermain sangat keras di lapangan yang sangat buruk, dan itu sendiri diakui oleh Ong Kim Sue sebelum pertandingan. Beliau mengatakan seperti itu, bahwa ya lawan Kuching itu berat karena
lapangannya jelek, terus kondisinya seperti itu dan mereka memberikan perlawanan yang sangat jadi dia memang sengaja mengistirahatkan beberapa pemain selain juga tentang teknik terkait masalah taktik dan strategi itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas banyak hal yang semoga saja bermanfaat. Kita telah bicara tentang 2 pemain Indonesia di Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Kita sudah bikin ulasan, bikin analisis mengapa itu bisa seperti itu, dan kita udah bicara panjang lebar lah. Pokoknya soal Sadil, soal Jordi Amat, dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau itu sebuah kebenaran ya memang benar. Kalau itu sebuah kebenaran memang benar. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, menghibur, menginspirasi, berguna, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan kepada semua orang, kepada rekan-rekan Anda, kepada saudara-saudara Anda. Tetapi kalau Anda merasa channel Komentator Gadungan tidak baik, tidak berguna, ya abaikan saja, jangan direpot. Dan jangan lupa saudara-saudara, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung lagi di lain kesempatan di edisi selanjutnya. Sampai bertemu lagi, dan salam olahraga dan merdeka.